Silakan Pak Margi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu yang kami hormati. Pada sesi ini akan dilaksanakan praktik coaching dengan yang bertugas sebagai coach yakni Ibu Nur Hafizah dan Mia Handayani, dan pengamat adalah saya Margiono. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan mengenai beberapa rubrik penilaian yang telah tersedia pada LMS Guru Penggerak. Saya akan melakukan kegiatan berupa prasupervisi, observasi, dan pasca percakapan meliputi umpan balik. Sebagai prasupervisi, terlebih dahulu saya akan menanyakan beberapa hal kepada coach. Yang pertama, Ibu Nur Hafizah, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan kali ini? Kompetensi mendengar aktif, Pak Margi. Baik, kompetensi mendengar aktif. Selanjutnya yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada coaching? Pada rencana aksi, Pak. Nah, aksi. Oke. Iya, baik, rencana aksi. langsung saja silakan kepada Ibu Nur Hafizah dan Ibu Mihana ini untuk melakukan kegiatan coaching. Oke, Pak Margi. Assalamualaikum Bu Mia, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik Bu Evi. Oh iya Bu Mia. Apakah Ibu Mia sudah pernah mendengar tentang PMM? PMM itu yang singkatan dari platform Merdeka Mengajar yang itu Bu ya? Iya Bu Mia. Yang disuruh download sama Dignas Kabupaten gitu. Iya, benar Bu. Ya. Sudah Bu, sudah kita pernah duduk di sana mendengar. dulu. Ya. Ayo kita ngobrol sebentar Bu. Boleh. Iya Bu, tadi kan saya nanya Bu Mia apakah sudah tahu tentang PMM, ya sepertinya sudah tahu ya Bu Mia ya. Apakah Ibu sudah mendownload aplikasinya Bu? Sudah Bu, sudah. Ini ada saya HP. Nah, kayaknya yang ini Bu ya. Yang ini Bu ya, platform Merdeka Mengajar yang ini. Oh iya benar Bu, ya tepat sekali Bu. Iya. Nah, jadi Bu, tujuan saya menemui Ibu hari ini yaitu bertujuan mendampingi Ibu untuk menyelesaikan setidaknya satu topik di dalam PMM Bu, karena masih banyak teman-teman kita yang belum selesai. Alhamdulillah. Karena sejujurnya nih Bu ya, saya ini memang baru download dan baru login saja. Kalau untuk mengerjakan pelatihan-pelatihan yang ada di PMM itu saya belum ada Bu mengerjakan. Karena memang belum begitu paham tentang materi PMM ini, kurang begitu mengenal tentang materi PMM ini. Oh gitu ya. Jadi kalau seandainya menurut Ibu nih, jika saya berikan skala 1 sampai 10, di mana pemahaman Ibu tentang PMM? Posisi di mana Ibu sekarang ya? Kalau mungkin sekitar 3 atau 4 gitu skalanya, karena baru tahu login, kemudian membaca sekilas. Jadi sekitar itulah Bu, antara 3 atau 4. Oh iya, itu sudah lumayan Bu ya. Berarti Ibu sudah ada keinginan untuk menyelesaikannya. Kira-kira apa sih Bu hambatan dan kendala Ibu dalam menyelesaikan topik dalam PMM ini? Kendalanya mungkin di diri saya sendiri Bu. Jadi kalau saya ini
kalau buka-buka HP. Mungkin kalau yang lain itu ya, tapi kalau PMM itu karena mungkin banyak modulnya, jadinya saya itu kalau belum mood betul untuk mengerjakan sesuatu itu jadinya belum mau Bu mengerjakan. Kemudian kayaknya nih masalahnya di HP juga, HP saya ini kan kurang support Bu. Jadi kalau misalnya sudah terlalu banyak aplikasi itu bisa ini memori penuh, jadi agak susah gitu Bu mengerjakannya di HP. Oh gitu ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Ibu kan mengajar di SMP 2 ya Bu ya, kalau saya nggak salah ya. Iya Bu, benar Bu. Iya. Di SMP 2 itu kan ada labor komputer ya Bu ya? Ada. Iya. Jaringan internetnya gimana Bu? Stabil apa enggak Bu? Alhamdulillah stabil Bu. Di situ kita pakai WiFi. Oh iya, jadi kalau menurut saya nih Dumia bisa mengerjakan topik dalam PMM itu di sana Bu Mia. Iya juga Bu ya. Selama ini Bu, saya ngiranya itu kalau misalnya ngerjakan di di HP aja bisanya, karena lewat Play Store gitu kan, download aplikasi. Berarti kalau pakai laptop gitu juga bisa Bu ya. Iya Bu, benar, malah lebih leluasa Bu kalau di laptop itu, tampilannya lebih luas, icon-iconnya kelihatan dengan jelas. Bisa Bu. Itu caranya mirip gitu Bu ya, masuk ke websitenya, masuk keluar gitu, gimana Bu tampilannya? Iya sama Bu, nanti ibunya sama juga, tetap loginnya pakai akun ibu, akun guru belajarnya ibu gitu ya. Iya, nanti kan tampilannya sama seperti yang di HP. Iya. Oh berarti nanti saya. Jadi iya. Saya coba dah Bu untuk nanti mengerjakannya di lab komputer. Selama ini nggak kepikiran gitu. Iya Bu Mia. Iya, tidak apa-apa Bu Mia. Jadi kira-kira apa rencana dan strategi Ibu dalam menyelesaikan topik 1 dalam PMM? Mungkin yang pertama, saya tadi di labor komputer saya coba-coba masuk lewat websitenya, kemudian saya baca-baca dulu Bu materinya, saya pahami dulu, kemudian mungkin saya fokus kepada topik 1 mungkin Bu ya, topik 1 aja lah dulu untuk awalan ini, mudah-mudahan bisa. Jadi kira-kira berapa lama waktu yang Ibu perlukan untuk menyelesaikan topik 1? Mungkin 1 minggu Bu, kisaran 1 minggu, karena memang akhir-akhir ini saya ada beberapa kegiatan agak sibuk gitu, jadinya mungkin 1 mingguan lah kira-kira Bu. Oh iya Bu. Ya benar Ibu, jadi setiap melakukan pekerjaan itu sebaiknya memang kita menentukan tenggat waktunya ya Bu ya, supaya kita memang tahu ada kegiatan yang harus kita laksanakan sesuai dengan prioritasnya. Kemudian menurut Ibu nih, apa sih standar keberhasilan dari rencana aksi Ibu? Standar keberhasilan, nah kalau nggak salah nih, tadi ini sempat nih saya lihat sekilas nih tentang PMM di topik 1 itu kayaknya ada post-test, kemudian ada aksi nyata. Jadi mungkin standar keberhasilan saya kalau misalnya saya sudah mengerjakan post-testnya, sudah mengerjakan modul-modulnya, kemudian sampai ke aksi nyatanya Bu. Oh iya ya, benar sekali Bu. Kemudian nanti seandainya saat Ibu mengerjakan ya ada kendala atau hambatan, bagaimana solusinya Bu? Apakah Ibu sudah terbayangkan? Yang terbayangkan mungkin saya mungkin minta bantuan dari teman sejawat di SMP 2 ini, mungkin ada yang sudah begitu paham gitu Bu ya tentang PMM ini. Mungkin saya nanti kalau ada saya terbentur sesuatu saya tanya beliau. Kemudian mungkin kalau Ibu bersedia nih Bu, saya minta bantuan Ibu sekali, mungkin kalau saya ada hambatan gimana Bu? Boleh nggak Bu? Oh boleh sekali Miss Mia, dengan senang hati saya akan membantu Ibu Mia. Iya, makasih Bu. Iya.
Kemudian kalau kita mengerjakan sesuatu itu kan supaya kita nampak bersungguh-sungguh, maka kita harus ada komitmen ya Bu ya. Kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini apa ya? Mungkin dari diri saya sendiri Bu ya. Saya harus bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan topik 1 ini. Seperti itu kali Bu ya, dari diri saya sendiri. Jadi siapa saja yang dapat membantu Ibu menjaga komitmen Ibu? Seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, yang pertama itu adalah diri saya sendiri. Kemudian mungkin saya minta bantuan dari rekan sejawat. Kemudian untuk membantu saya mengingatkan juga. Nah mungkin kalau saya minta bantuan Ibu Epi untuk mengingatkan saya, mana Bu? Karena saya ini memang kadang-kadang orangnya lupa Bu. Iya boleh Bu Mia, dengan senang hati saya akan membantu mengingatkan Ibu. Iya. Jadi tadi kita sudah ngomong panjang lebar tentang rencana aksi Bu Mia dalam menyelesaikan topik 1 ya Bu Mia ya. Iya. Sekarang ini Ibu Mia saya berikan waktu untuk menyelesaikannya. Jadi sebagai tindak lanjut dari sesi kita ini, dari pertemuan kita ini, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi Bu ya untuk membicarakan kelanjutannya? Kalau sekarang ini hari Selasa Bu ya. Jadi hari Rabu depan insya Allah Bu. Ibu punya waktu nggak Bu hari Rabu depan? Bisa Bu Mia, kebetulan saya mengajar hanya sampai jam 9 Bu Mia. Jadi mungkin kita bisa ngobrol jam 9 ke atas ya Bu Mia ya. Oh, oke, makasih Bu Epi. Ya Bu Mia, semangat ya Bu Mia. Kalau seandainya Bu Mia ada terkendala dalam menyelesaikan topik 1 PMM-nya, boleh Bu Mia japri saya kapan saja. Insya Allah saya bantu Bu Mia. Oke, terima kasih. Ketemu lagi Bu Mia. Iya. Sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih mute Pak Margi. Terima kasih Bu Mia dan Ibu Epi Nur Hafizah yang telah melakukan sesi coaching pertama di sesi ini. Baik, seperti yang saya ungkapkan tadi, di pertama saya akan melakukan kegiatan pasca percakapan berupa umpan balik ya Bu Epi ya dan Ibu Mia. Iya. Saya sangat mengapresiasi, sudah bagus sekali Ibu Epi dalam melakukan coachingnya ya. Tampak Ibu Epi ini begitu menguasai bagaimana mengalurkan tirta dalam teknik coaching, sehingga berbagai kegiatan itu telah muncul ya, baik dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian tadi yang saya catat waktu dalam observasi juga, Ibu Epi ini luar biasa berhasil membuat kenyamanan ya, membuat kenyamanan si kuci, sehingga kuci Miss Mia atau Bu Mia ini mau memberikan informasi yang sebenarnya gitu tanpa menutup-tutupi, karena ini penting dalam coaching ya, karena kalau mau menemukan solusi yang terbaik maka si kuci harus memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga terbentuklah rencana aksi yang diinginkan dari si kuci tersebut. Oke, aplaus untuk luar biasa Ibu Epi Nur Hafizah, Miss-nya keren. Terima kasih Keren. Pak Margi. Terus lanjutkan Bu. Semangat, nanti saya belajar juga dari Bu Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Jadi pada sesi yang akan dilaksanakan praktik coaching ini, yang bertugas sebagai coach itu adalah Pak Margiono. Kemudian coachingnya adalah Ibu Nur Hafizah dan saya sendiri sebagai pengamat. Nah, sebelum memulai,
Sebagai pra-supervisi, saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu kepada coachnya, kepada Pak Margi. Pak Margi, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan kali ini? Kompetensi mendengar aktif. Baik. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Pada bagian rencana aksi. Oke, saya rasa cukup untuk pra-supervisinya. Saya silahkan kepada coach dan coachee untuk mempraktekkan alur tirta di dalam demonstrasi kontekstual kali ini. Silakan pada Pak Margi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sebelum memulai, Ibu Evi Nur Hafizah, saya izin untuk merekam kegiatan kita kali ini untuk kegiatan program guru penggerak, namun tidak akan disebarluaskan. Apakah Ibu bersedia? Ya, tidak apa-apa Pak Marji, boleh. Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi, apa kabar? Sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Marji. Bapak gimana? Apa sehat ya? Alhamdulillah sehat. Loh, kok kayaknya agak-agak melamun ini Bu. Mikirin apa ini Bu Evi? Iya Pak. Saya ini lagi bingung Pak. Bagaimana sih cara membuat pembelajaran yang menarik? Kok anak-anak makin hari saya perhatikan kalau saya ngajar makin kayak nggak ada motivasi Pak, gitu, kayak terpaksa aja mereka. Ya. Loh, bukannya biasanya Ibu ini yang saya tahu, yang saya kenal ini biasanya sering menggunakan presentasi yang bagus gitu loh Bu. Kalau dalam mengajar. Pak. Biasanya memang saya bikin presentasi, kemudian saya juga pakai media, tapi kayaknya mereka masih gimana gitu ya Pak ya, masih belum termotivasi banget gitu. Nah jadi mungkin karena mereka juga sudah bosan, mungkin tayangan presentasi saya kayak gitu-gitu aja. Jadi gimana Pak, gitu anak-anak tidak termotivasi. Oh kalau begitu bolehlah kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu ya, supaya kita ngurangi kegalauan ya. Mau Bu ya? Iya boleh Pak, dengan senang hati Pak. Saya mau nih karena saya benar-benar bingung nih Pak, galau saya ini gimana ini anak-anak ini mengatasinya. Baik Bu Evi, di sini kita duduk bersama supaya menemukan solusi dari kegalauan Bu Evi. Namun kalau boleh pertama kali saya tahu Bu ya, kira-kira kalau boleh saya tahu apa harapan atau tujuan Ibu mau melakukan diskusi ini dengan saya? Iya, harapan saya ini Pak, sekaligus tujuan saya itu, saya ini kepengennya membuat media yang bagus, yang menarik, yang berbeda dari yang selama ini saya buat. Supaya kan kalau mereka lihat ada sesuatu yang baru, mereka tertarik gitu loh Pak. Oh gitu ya, jadi dalam belajar itu Ibu ingin menampilkan presentasi media yang bagus gitu Bu ya, jadi anak-anak itu tertarik. Ini kalau boleh saya tahu Bu ya, selama ini dalam pembelajaran Ibu biasanya menggunakan presentasi yang seperti apa ya Bu ya? Biasanya ya saya pakai yang standar lah Pak, saya pakai PowerPoint gitu ya Pak ya. Di PowerPoint itu kan juga memang ada animasi, memang bisa gerak-gerak tulisannya, gambarnya. Benar. Kayaknya monoton gitu loh Pak, kurang menarik gitu ya. Oke, berarti Ibu ini sering pakai PowerPoint ya Bu ya? Wah, ahli lah Ibu ini. Tapi kalau boleh tahu apakah Ibu pernah mendengar atau mencoba aplikasi lain dalam membuat presentasi pembelajaran, misalkan sesuatu yang lagi tren atau booming saat ini gitu Bu? Apa ya Pak ya, saya pernah lihat. Ya coba dilihat. Iya, saya pernah lihat. Kemarin ada teman saya buat video itu pakai KineMaster, kemudian ada yang buat juga pakai Canva itu Pak, kalau nggak salah Pak. Oh iya benar. Oh, berarti selain PowerPoint ada pernah dengar ya media lain? Iya, saya pernah lihat kawan saya itu buatnya pakai Canva, pakai KineMaster. Apa itu bisa untuk presentasi juga ya Pak ya? Oh iya Bu, benar. Jadi
Canva atau KineMaster atau Canva lah ya, itu memang salah satu aplikasi untuk membuat presentasi dan media pembelajaran. Kalau boleh saya tahu, dari skala 1 sampai 10 kira-kira pemahaman Ibu tentang Canva atau KineMaster ini ada di skala berapa ya? Kalau Canva itu mungkin karena saya baru dengar saja ya Pak ya. Paling-paling ya di skala 2 ya Pak ya, baru dengar saja saya istilahnya itu. Baru lihat punya teman saja. Canva Bu ya? Iya. Tapi Ibu pernah mencoba aplikasi ini Bu? Pernah Pak, tapi waktu itu saya coba yang gratisan. Waktu itu saya ada membuat apa gitu untuk promo gitu ya. Saya pakai itu. Ya, terus juga saya kalau tidak salah kemarin saya pernah ikut juga pelatihan online untuk membuat RPP pakai Canva. Tapi nggak selesai Pak. Iya, saya sibuk kayaknya nggak terkejar saya ikut pelatihan itu, banyak tugasnya. Wah, itu modal yang luar biasa itu Bu. Untuk mengenal aplikasi lain selain PowerPoint itu luar biasa Bu ya. Keren Bu. Tahu sedikit Bu ya tentang Canva, lumayan Bu ya. Iya Pak, tapi kayak gitulah Pak, cuman sekedar buat akun saja karena ingin rasa tahu, cuma ngedit-ngedit tulisan aja. Oh ya nggak apa-apa, itu berarti ibunya pingin sesuatu media pembelajaran yang baru. Berarti Ibu pernah buka aplikasinya Bu ya, aplikasi Canva itu pernah buka Bu? Iya, pernah Pak. Kalau menurut Ibu bagaimana sih kalau dibandingkan aplikasi Canva ini dengan aplikasi yang sering Ibu pakai, aplikasi PowerPoint itu Bu? Kalau saya lihat punya kawan itu kayaknya tampilannya lebih asik ya Pak, banyak template-nya, bisa banyak animasi, gambarnya macam-macam gitu ya Pak ya. Iya. Berarti pernah ada lihat punya kawan Bu ya? Pernah ada Pak, rasa lihat tertarik kawan-kawan. ya? Saya pernah lihat di media sosial, lihat di Facebooknya ada yang nge-share gitu ya Pak ya. Berarti ada rasa tertarik Bu ya terhadap Canva ini Bu? Oh iya dong Pak, Ada, jelas dong Pak. Iya. Kalau begitu boleh saya tanya sedikit Bu. Kalau gitu kira-kira apa yang jadi hambatan atau gangguan sehingga Ibu Epi ini belum juga menggunakan aplikasi Canva gitu untuk membuat presentasi? Iya. Jadi gini loh Pak, kemarin saya terakhir pas lihat yang punya teman itu, saya tanya, kamu pakai Canva ya? Iya, kata dia bilang kan. Terus saya coba lah ini daftar pakai Canva tadi ya Pak ya, saya daftar pakai akun saya yang biasa gitu kan. Terus saya lihat kok tidak seindah punya dia itu, jadi saya tanya lagi, kamu pakai apa sih? Saya bilang, oh saya pakai akun pro gitu, kata dia bilang. Jadi kalau pakai akun pro tuh fiturnya banyak. Oh alah, pantesan punya saya tidak semenarik punya yang kamu, saya bilang. Rupanya punya saya ini masih akun biasa, sehingga template-nya sedikit, fiturnya terbatas. Terus juga saya kadang-kadang nggak punya kuota, Pak. Iya. Oh gitu Bu ya. Jadi ada hambatannya, berarti ada belum punya akun pro Bu ya, sehingga fiturnya belum lengkap. Sudah itu ada hambatan kuota karena online Bu ya, kalau Canva ini gitu. Kalau mau dapat fitur lengkapnya harus online. Oke, kalau gitu kira-kira menurut Ibu solusi apa ya supaya bisa Ibu pakai akun Canva Pro ini Bu ya? Kalau menurut saya nih Pak ya, kayaknya saya harus daftar lah pakai akun Canva yang pro. Jadi juga saya harus punya kuota internet juga kali ya Pak ya. Iyalah. Berarti harus punya akun Canva Pro Bu ya. Oke, kalau boleh saya tahu nih, supaya Ibu punya akun Canva Pro, kira-kira apa yang mau Ibu lakukan, rencana Ibu pertama kali? Ya kalau misalnya saya nih mau diskusi dulu nih Pak sama ini siapa lah kira-kira yang bisa saya tanya gitu kan, gimana sih sebenarnya cara dapatin akun pro itu Pak gitu nah Pak. Kalau saya nanti sudah punya akun pro kan saya bisa belajar sama teman saya itu yang sudah punya akun pro juga, supaya bisa kita pakai template-nya yang banyak, yang bagus. Jadi rencana Ibu supaya bisa punya akun pro adalah mau bertanya kepada salah satu temannya. Iya, mau bertanya dengan temannya. Kalau Bapak tahu nggak Pak akun pro itu gimana Pak cara membuatnya Pak ya? Saya pengen tahu ini Pak.
Kalau nggak salah selain saya lihat di medsos Bapak ada nampilin Canva juga, itu saya lihat video presentasi pembelajaran. Iya Bu, gini Bu, alhamdulillah emang benar. Kebetulan saya sudah dikasih lisensi untuk menggunakan akun Canva Pro Edu. Caranya gampang ya Bu, tinggal kita pakai email belajar ID, kemudian yang kedua upload SK mengajar atau bukti bahwa ibu adalah seorang pendidik. Maka insya Allah kurang dari 2 kali 24 jam atau 2 hari lah, maka akun ibu akan terverifikasi menjadi pengguna akun Canva Pro Edu. Pokoknya gampang lah itu. Wah, rupanya segampang itu ya Pak ya. Iya. Iya, saya pikir sulit Pak. Jadi setelah ibu tahu begitu mudahnya untuk mendapatkan akun Canva Pro, kira-kira apa yang akan ibu lakukan ini? Ya kalau kayak gitu Pak, saya mungkin besok mau ke operator dulu lah Pak, mau nanya saya ini punya nggak akun belajar ID? Saya belum pernah belajar ID ini punya apa nggak saya kira-kira? Oh ya benar Bu, benar, langkah yang sangat tepat itu Bu. Berarti kita hubungi operator ya, bagus sekali Bu. Jadi setelah menghubungi operator, nanti ibu akan ya nanti saya langsung mengikuti yang tadi seperti Bapak bilang tadi. Nanti saya akan coba buka pendaftaran akun Pro. Nanti yang langsung saya scan akan mengajar saya, dan nanti saya upload pendaftaran akun Pro. Wah, langkah yang sangat bagus. Selamat ya Bu. Insya Allah nanti setelah itu ibu akan terverifikasi punya akun Pro itu. Selanjutnya tadi ada hambatan yang kedua ya Bu ya, masalah kuota internet. Nah ini Bu ya. Jadi memang benar kalau ibu tadi sampaikan bahwa salah satu ini Canva Pro ini harus menggunakan internet, yaitu kuota. Ada masalah kendala dengan kuota ya Bu ya? Iya, benar Pak. Nah, jadi ya Bu. Saya jujur saja ya Pak ya, pernah saya coba nih si Canva ini ternyata nggak bisa pakai laptop atau HP yang nggak tersambungkan ke internet, jadi harus dalam posisi online ya Pak, harus ada punya kuota gitu. Iya. Benar. Kira-kira Bu, ada nggak kekuatan atau sumber daya di sekolah ibu yang kira-kira bisa ibu gunakan untuk mengakses Canva secara online di sekolah? Ada nggak Pak ya? Oh iya ya Pak ya. Ya lupa, di sekolah saya itu kalau nggak salah ada labor komputer itu Pak. Ada wifi-nya juga. Iya Pak. Iya benar, ada wifi di sekolah di labor komputer Pak. Itu semua guru bisa ngakses Bu ya? Bisa sih Pak, cuman saya jarang karena saya kalau selesai ngajar saya langsung pulang gitu ya Pak ya. Jadi saya nggak tahu itu bisa diakses, bisa duduk di sana. Iya benar. Jadi apa strateginya Bu supaya dapat akses online untuk Canva ini Bu di sekolah? Sebenarnya sih kalau saya lihat teman-teman yang lain di sekolah itu, begitu mereka duduk di dalam labor komputer itu ya memang sudah ada laptop yang terhubung dengan internet semua Pak. Jadi kalau seandainya kita mau menggunakan ya tidak perlu lapor dan segala macam, tinggal duduk aja, nyalakan laptop udah bisa terhubung dia Pak. Iya, rencana yang sangat bagus Bu ya. Jadi kita bisa manfaatkan ya sumber daya yang ada di sekolah. Bagus Bu. Jadi rencana yang Ibu sudah sangat tepat langkah-langkahnya. Jadi hambatan Ibu sudah terjawab semua. Selanjutnya kira-kira nih, bagaimana komitmen Ibu dalam rencana aksi tadi Bu? Kira-kira. Ya saya akan berkomitmen sungguh-sungguh untuk membuat akun Canva Pro Edu dan memanfaatkannya untuk membuat media presentasi dalam pembelajaran saya. Dan saya rasa saya akan mencoba menggunakan fasilitas sekolah saja ya Pak ya, supaya kuota tidak menjadi halangan. Karena di sekolah itu gratis ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, namanya membuat media pembelajaran, apalagi presentasi pembelajaran. Memang itulah gunanya difasilitasi untuk sekolah Bu. Salah satunya. Jadi
Ibu makin bisa berkarya dalam membuat sesuatu untuk kemajuan pendidikan. Selanjutnya Bu, kira-kira nih Bu, siapa yang akan membantu Ibu menjaga komitmen ini Bu untuk terus menggunakan Ya, kalau akun saya- Canva Pro? Iya, kalau saya rasa mungkin yang akan menjaga komitmen itu ya saya sendiri, yang penting itu ya Pak ya. Kemudian saya mungkin minta bantuan rekan sejawat, atau mungkin saya bisa minta bantu dengan Pak Margi ya. Oh, Mana tahu nanti saya ada yang lupa boleh. fiturnya gimana bukanya gitu ya Pak ya. Iya, boleh Bu. Iya. Jadi seperti itu Bu. Jadi emang kita harus menjaga komitmen. Nah, ini sebagai langkah terakhir, bagaimana ini Bu tindak lanjut dari sesi coaching ini? Kira-kira kapan saya bisa ketemu sama Ibu biar saya ingin lihat nih perkembangan Ibu ini supaya dapat media-media presentasi yang menarik dari akun Canva Pro itu ini. Itu saya coba dulu ya Pak ya. Saya coba menemui operator besok. Gimana kalau 1 minggu lah Bapak kasih saya waktu. Jadi sekarang hari Jumat ini Pak ya. Gimana kalau hari Sabtu depan ya Pak? Kira-kira bisa nggak Pak ya? Bisa. Langkah yang sangat bagus. Makin cepat niat itu dilaksanakan makin baik. Semoga Sabtu depan kita bertemu dengan perkembangan Ibu yang luar biasa. Semangat Ibu makin kembali bangkit, apalagi menggunakan media presentasi yang bagus. Semoga ya Bu ya, semangat untuk berkreasi Bu. Iya Pak Margi, makasih Pak Margi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Miss Mia, mood. Oh iya, maaf. Ya, terima kasih kepada Pak Margiono dan juga Ibu Nur Hafiza yang telah melakukan sesi coaching. Yang saya amati tadi memang coachnya sudah baik sekali, sudah cukup baik sekali untuk menggali pertanyaan pada coachi, sehingga coachi pun merasa nyaman untuk curhat tentang permasalahan yang dia hadapi. Kemudian coach di sini juga terlihat mengarahkan si coach agar bisa mendapatkan solusi yang terbaik sesuai dengan potensi dan kekuatan yang ada di pada dirinya dan juga pada keadaan lingkungan sekitar. Saya rasa itu yang bisa saya amati. Good job untuk Miss Epi dan juga Pak Margi. Selamat ya. Terima kasih Miss ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi ini akan dilaksanakan praktik coaching dengan yang bertugas sebagai coach adalah Pak Margiono. Kemudian terbalik, sorry. Coachnya Miss Mia ya. Ulang-ulang. Iya. Apa-apa, lanjut aja, nanti dipotong aja. Habis Iya. ya. Bisa, Oke, Miss Mia. Apa lah yang nggak bisa Miss Mia? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini akan dilakukan praktik coaching dengan yang bertugas sebagai coach adalah Ibu Mia Handayani, kemudian coachi adalah Pak Margiono, dan saya bertugas sebagai pengamat Ibu Nur Hafiza. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan mengenai beberapa rubrik penilaian yang telah tersaji pada LMS Guru Penggerak. Saya akan melakukan kegiatan pra-supervisi, observasi, dan pasca percakapan meliputi umpan balik. Baik, saya izin bertanya dengan coachnya ya, Bu Mia. Sebagai Ya. Bu Mia. Ya. Ya. Sebagai pra-supervisi, saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu kepada Ibu ya. Baik. Ya, yang pertama,
kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mendengar aktif. Iya, Bu. Ya. Kemudian yang kedua, kira-kira bagian kompetensi mana dari alur data secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang saya observasi yaitu adalah rencana aktif, bagian dari rencana. Baik, kalau begitu kami persilakan kepada Ibunya dan Pak Margiono untuk memulai kegiatan coachingnya. Kepada Bapak dan Ibu saya persilakan. Baik. Ya, assalamualaikum Pak Margi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Sehat Pak Margi? Alhamdulillah sehat Bu. Kok kayaknya lesu gitu ya. Kira-kira kalau saya mendengar saya nih kayaknya agak lesu hari ini Pak Margi, kayak kurang bersemangat gitu. Kira-kira ada apa nih Pak Margi? Iya Bu. Iya Bu, agak rasa lelah gitu habis ngajar tadi Bu di kelas 7. Oh iya. Full Pak ngajarnya hari ini Pak? Alhamdulillah lumayan lah Bu, habis istirahat. Istirahat 10 menit berarti ada. Ya, jadi apa nih yang membuat Pak Margi kayaknya kurang bersemangat, agak suntuk? Oh. Tadi di kelas belajar tentang apa Pak? Tadi terakhir di kelas 7 itu belajar tentang P5 Bu, belajar penguatan profil pelajar Pancasila. Oh iya gitu. Ini baru Pak ya di sekolah kita ya, baru kelas 7 doang nih. Kayaknya gimana gini kira-kira Pak Margi, apa mau kita diskusikan tentang P5 ini? Kayaknya biar Pak Margi agak ada teman diskusinya gitu. Iya Bu, mau lah Bu. Ini kayaknya saya agak kurang memahami pelaksanaan pembelajaran P5 itu. Oh, dengan senang hati Bu. Iya. Oh, oke. Nah, sekarang Pak Margi, kira-kira dari sesi diskusi kita ini apa harapan Pak Margi untuk pelaksanaan profil pelajar Pancasila? Ya, saya ingin memahami tentang pelaksanaan pembelajaran P5 ini sehingga nanti pelaksanaan di kelas itu lebih baik, karena saya rasa saya ini kesulitan Bu dalam memahami pelaksanaan pembelajaran P5 ini. Iya, betul Pak. Memang karena banyak kayaknya guru-guru juga merasakan hal yang sama nih dengan Pak Margi. Kelas 7 ini tentang profil pelajar Pancasila. Nah, yang dari beberapa tema profil pelajar Pancasila itu di kelas Bapak tadi yang Bapak ambil apa temanya? Saya bersama guru itu namanya Suara Demokrasi. Oh iya, Suara Demokrasi. Nah, ketika Bapak mengajar Suara Demokrasi tadi, kendala apa yang Bapak hadapi di kelas sampai Bapak merasa suntuk seperti itu? Kira-kira contohnya apa Pak? Ya, ada banyak lah Bu, ada berbagai kendala di kelas saat waktu saya melaksanakan pembelajaran P5 ini Bu ya. Terutama sepertinya saya itu kurang paham gitu Bu terhadap modul project ini, terus ditambah lagi siswa itu nampak kurang aktif Bu dalam pembelajaran gitu. Jadi mungkin kelasnya Pak Margi jadi kayak sepi gitu Pak ya, kurang aktif gitu. Jadi kalau boleh saya tahu nih, di kelas Pak Margi apa saja usahanya buat murid-murid itu biar jadi aktif gitu Pak belajarnya? Ya sama lah Bu, biasanya itu saya mengawali pembelajaran itu dengan kegiatan ya seperti mengajukan pertanyaan pemantik gitu Bu, supaya terjadi diskusi. Iya. Sebenarnya menurut saya sudah cukup bagus itu Pak ya.
Nah, kalau misalnya nih, kalau Bu ngajar profil itu kan kolaborasi dengan guru-guru lain ya, setahu saya gitu Pak. Iya. Gimana Pak dengan kolaborasi dengan guru-guru lain? Sudahkah Bapak berkolaborasi dengan baik atau gimana menurut Bapak? Kalau kolaborasi itu memang sudah terlaksana. Cuma kalau menurut saya masih terasa belum maksimal gitu, Bu. Masih ada kurangnya gitu. Jadi kayak kurang maksimal gitu. Kalau menurut Pak Margi kira-kira gimana nih yang kurang maksimalnya? Di bagian mananya? Ya gitulah Bu. Di antara kami yang guru-guru dalam satu tema itu belum menentukan perencanaan dengan baik gitu. Jadi masih ada beberapa kegiatan yang tidak terdeskripsikan dengan jelas gitu. Jadi kami itu kurang paham nih mobilnya mau dibawa kemana gitu. Iya, jadi sebenarnya sudah kolaborasi Pak ya, tapi kurang maksimal. Kurang maksimal. Kemudian nih kalau boleh saya tahu, sebelum mengajar nih berarti sudah kolaborasi tadi. Kira-kira gimana Pak bagian perencanaan awal? Nih, kalau di perencanaan awal sama guru-guru itu ya sudah diskusi, membahas modul, kemudian sudah menentukan tema, menentukan topiknya gitu, mau ke apa arah akhirnya gitu. Paling cuma seperti itulah Bu. Jadi kalau menurut Pak Margi dari skala 1 sampai 10 kira-kira pemahaman Pak Margi tentang pelaksanaan P5 ini berada di posisi mana? Ya mungkin masih di skala 3 lah Bu. Karena saya Masa iya masih Pak? kesulitan gitu. Iya, Mungkin Bu, belum beneran, gitu saya lah masih- Pak, mungkin lebih besar dari 3 mungkin. Iya, rasanya itu masih bingung Bu orang pelaksanaannya. Oh, Jadi iya. energi saya habis benar kalau untuk belajar kelima ini, tak kenapa. Iya, jadi menurut Pak Margi nih, nah ya, kayaknya 3 berarti gangguan dan hambatannya agak cukup besar ini Pak ya berarti Pak. Iya, kira-kira hambatannya apa Pak yang terbesar menurut Bapak? Kalau menurut saya ya itulah Bu, kami itu belum menentukan alokasi kegiatan dengan baik berdasarkan deskripsinya. Jadi kami itu dalam satu proyek itu masih cuma punya modul gitu, tapi belum menentukan alokasi pembelajaran dalam 1 tahun, sehingga kami itu masih kewalahan gitu akan banyaknya kegiatan proyek nanti terjadi gitu. Tumpang tindih nggak jelas gitu. Overlapping gitu Pak ya, iya. Jadi, nah kalau gini kan kita sudah menganalisa nih hambatan-hambatan yang Bapak punya. Menurut Bapak nanti rencana kedepannya yang terbaik untuk pelaksanaan P5 ini menurut Bapak gimana? Ya mungkin sebagai ini ya, kalau misalnya perencanaannya saya akan cobalah Bu ngomong lagi, komunikasikan lagi dengan rekan-rekan guru satu proyek. Insya Allah akhir minggu ini. Oh iya, berarti sudah terbayang Pak ya ada mau kayak sesi rapat atau diskusi gitu Pak ya? Iya benar. Jadi sudah ini Pak Margi tadi kan mau di akhir minggu ini ya mau mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Nah, supaya kolaborasi ini akan terwujud, kira-kira apa komitmen Bapak untuk menjaga agar diskusi nantinya yang bersama teman-teman Bapak itu bisa berjalan? Ya komitmen saya ya tentu karena saya menyadari adanya kekurangan dalam perencanaan, ya saya akan melaksanakan rencana tadi, yaitu berdiskusikan dengan secepatnya gitu Bu. Kemudian ya saya akan evaluasi hasil dari kegiatan ini. Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya Pak Margi sendirian kan memang agak sulit nih. Kira-kira siapa saja nanti yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen, dan apa kira-kira yang membuat Bapak nanti tetap berjalan komitmennya? Tentu yang pertama adalah diri saya sendiri ya, karena memang saya yang
merasa kewalahan dengan pembelajaran ini. Kemudian ya nanti saya akan ajak teman-teman satu proyek supaya mereka dan saya benar-benar melaksanakan pembelajaran ini dengan maksimal, dan juga koordinator proyeknya. Oh iya. Memang di setiap pelajaran profil Pancasila itu ada koordinator proyeknya. Jadi Bapak jangan khawatir, jangan cemas. Kita diskusikan sama koordinatornya sehingga Bapak nggak kelelahan seperti itu ya, memikirkan bagaimana pelajaran yang terbaik. Ya alhamdulillah Pak. Jadi saya rasa itu sudah cukup baik perencanaan yang Bapak buat. Alhamdulillah. Jadi Bapak juga sudah bisa menemukan solusi dari kekhawatiran Bapak. Nah, kalau boleh saya ini diskusikan lagi, kira-kira kapan nih kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi nih tentang, nanti saya mau lihat apakah rencana Bapak ini sudah berhasil, pelaksanaannya gimana, evaluasi, nanti kita evaluasi bareng gitu Pak. Kira-kira kapan nih? Tadi kan rencana saya mau buat diskusi sama kawan akhir minggu ini. Sekarang insya Allah kalau nggak ada halangan minggu depan, insya Allah hari Sabtu itu ya, insya Allah. Setelah kami diskusi dulu Bu. Iya, silakan Pak. Iya, yang penting itu diskusi dulu. Jadi ini rencana tindak lanjutnya sudah kita buat tadi Pak ya. Nah, nanti kita diskusikan lagi minggu depannya. Terus semangat Pak Margi. Mudah-mudahan pembelajarannya di kurikulum Merdeka ini berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Mia. Sama Pak Margi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada Ibu Mia Handayani selaku coach dan Pak Margi sebagai coaching. Jadi dari pengamatan saya selama proses coaching tadi sudah terlihat berjalan seperti alur yang kita inginkan, yaitu alur cerita, di mana di percakapan tadi sudah terlihat tujuan yang ingin dicapai, kemudian sudah ada identifikasi mengenai kendala, hambatan, kekuatan serta peluang. Kemudian sudah ada rencana aksi nyata, rencana aksi dan komitmen yang serta menjawabnya tadi dalam menyelesaikan rencana tersebut. Pada saat sesi coaching tadi juga sudah terlihat bahwa sudah dapat chemistry antara si coach dan si coaching, sehingga tidak ada informasi yang ditutup-tutupi oleh si coaching. Inilah yang sangat penting kita harapkan pada sesi pendampingan coaching ini, agar kita bisa menentukan rencana selanjutnya dengan baik sesuai dengan keinginan si coach tadi. Jadi saya sejauh ini saya lihat dari awal sampai akhir itu kegiatan coachingnya sudah berlangsung sangat baik. Terima kasih. Mungkin hanya itu hasil pengamatan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.